Saudara sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan. Saya Farida Malia akan memandu Anda dengan tema kita kali ini yaitu konflik DPTB PKS Jateng akankah berpengaruh pada kesulitan DPTB PKS Jateng. Nah, kita akan bahas terkait dengan tema kita kali ini dengan narasumber saya yaitu Bapak Amir Darmanto. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Saudara, Pak Amir ini selaku kader PKS yang juga kuasa hukum. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang menjadi konflik internalnya ini usai tayangan berikut ini. Ini ilegal, kamu setuju nggak? Adu mulut sempat mewarnai aksi penyegelan kantor DPTB PKS Jateng yang berada di Jalan Kelut Utara nomor 46 Petompon, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 11 Februari 2023. Yang dilakukan oleh sejumlah kader PKS yang mengatasnamakan Kader Peduli PKS Jateng. Menurut salah satu kader PKS Amir Darmanto, hal ini sebagai bentuk protes nama Muhammad Haris masuk dalam kepengurusan 2020-2025 sebagai Ketua DPW PKS Jateng. Sementara itu, Solikin selaku Ketua MPW PKS Jateng menegaskan pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PKS terkait hal ini. Sementara itu, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris yang menjadi narasumber dalam program Sapa Jateng menjelaskan bahwa aksi yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut merupakan wujud kecintaan kader terhadap partainya. Saya sebagai Ketua DPW melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu adalah ekspresi kecintaan teman-teman kepada PKS. Ekspresi karena teman-teman ingin agar PKS ini tumbuh berkembang, apalagi momentum 2024 yang masuki tahun politik ini. Nah, sehingga saya melihat itu bagian dari dinamika. Konflik yang terjadi di internal DPTB PKS Jateng ini menjadi sorotan publik, terlebih mencuat di tahun politik seperti saat ini. Akankah konflik internal ini berimbas pada kesulitan PKS di Jateng? Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Nah, Pak Amir, kita udah melihat tayangan yang tadi itu kan waktu penyegelan kantor Februari lalu ya. Terjadi. Itu sebenarnya apa sih Pak Amir? Memang PKS ini tidak biasa dengan konflik ya memang. Iya. Cuma memang terjadi penyegelan itu kemarin yang sempat heboh ramai loh, iya. Masyarakat tidak menduga ternyata PKS juga ada konflik gitu ya. Itu memang kami kader PKS itu sudah menahan diri hampir 2 tahun lebih. 2 tahun? Iya, itu sejak akhir tahun Desember 2020. 2020 kan 2 tahun lebih ya. Itu berawal dari proses pemilihan pengurus DPTW PKS Jawa Tengah. PKS Jawa Tengah. Ya. Prosesnya sudah bagus Mbak Lia. Jadi prosesnya itu tahapannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Karena semua proses itu ada aturannya. Jadi ADART juga mengatur di Panduan Nomor 7 2020 tentang Muswil Musda itu diatur juga. Jadi tahapannya adalah beberapa kader di Jawa Tengah itu dicalonkan menjadi pengurus DPTW Jawa Tengah lewat pemilihan raya. Pemilihan itu ada berapa ratus orang dan terpilih sesuai suara terbanyak 8 orang itu dikirim ke DPP. Jadi dari seleksi pemirsa ini, dari pemirsa ini terkumpullah 8 nama yang ini yang tertinggi ya, hasil voting skornya yang tertinggi. 8 ini sudah dimasukkan ke DPP PKS. Oke. Ya, 8 nama itu adalah rekomendasi panitia ya, sesuai suara terbanyak dikirim ke DPP untuk disahkan sebagai pengurus. Pengurus DPTW PKS Jateng. DPTW Jateng PKS Jateng. 8 nama itu tidak boleh diganti atau dirubah. Dari DPP itu hanya boleh menetapkan. Nah, prerogatif di sini, pengertian kami ya sebagai kuasa hukum bahwa prerogatif adalah DPP itu mempunyai kewenangan sebagai ketua, sekretaris, bendahara,
bla 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 sampai kaderisasi. Kepengurusannya itu. Ya, pengurus di DPTB 8 nama itu. Hanya itu. Ya. Tiba-tiba setelah Pemira itu ada SK muncul. SK muncul. Nah, kebetulan ini saya walaupun sebagai kader saya ini diberitahu ini ada SK ini gimana? Ini oleh sebagian besar panitianya. Ya. SK dari pusat. Dari pusat sebelum diumumkan kan. Kami karena kalau ada masalah hukum di Jawa Tengah ini kan saya diminta bantuan oleh DPP. Saya menghubungi dari kesekretariatan di sana, di bidang advokasi hukum sana, saya ngomong ini gimana ini Jawa Tengah? Ini tolong ini diperhatikan, akan ada akibat kalau memang ini tidak dirubah. Oh, ada apa masalah ini? Saya ngomong panjang lebar bla oke kami tunggu kan ini. Tiba-tiba ada SK turun, SK yang kedua. SK yang kedua. Nah ini yang jadi runyam ya menurut saya. Jadi SK yang kedua itu mengganti hanya 1 dari 3 nama. Ya. Karena SK pertama ada 3 nama yang tidak ikut pencalonan. Oh, jadi dari 8 yang diajukan dari Pemira itu. 8 nama yang 8 dari nama dari Pemira masuk ke DPP, kemudian ada SK muncul 3 nama yang tidak ikut, yang tidak ikut 8 nama Pemira. itu dan tidak ikut pencalonan. Oh. Itu dapat SK penetapan sebagai pengurus, sebagai ketua DPW, terus sebagai wakil ketua DPW, terus kaderisasi. Nah, tiba-tiba saya menginformasikan ke DPP, ada SK kedua berapa hari berikutnya. Itu yang diganti itu hanya kaderisasi. Padahal di panduan nomor 7 2020 itu memang mengatur kaderisasi itu harus anggota utama minimal 2 tahun. Oh, pengurus yang ikut dalam situ. Kan ketentuan berlaku itu. Diganti. Lah, kenapa yang 2 tidak diganti? Kan gitu. Yang 2 itu kalau berpedoman panduan nomor 7 2020 itu juga bermasalah. Ya 1 yang fatal adalah dia tidak ikut pencalonan. Kalau panduan nomor 7 2020 itu diatur orang yang sudah menjadi pengurus di tingkat DPP itu tidak boleh menjadi pengurus di bawahnya DPW. Double job jangan ya. Ribet nanti. Karena kita di PKS ingin semuanya bisa memiliki peran ya dengan kemampuan masing-masing. Lah, itu yang jadi permasalahan yang sangat menurut saya krusial. 3 itu siapa aja, Pak? Nanti kita akan bahas ya, Pak ya. Oke, 3 itu Mbak, siapa ya. aja. Jadi kan pemirsa itu paham dari 8 hasil Pemira masuk ke DPP, kemudian SK pertama muncul ada 3 nama ini yang katanya tidak di luar 8 nama itu, ya. di luar 8, kemudian SK berikutnya ada lagi SK kedua. Nah, kita akan bahas lebih lengkap usai yang satu ini. Ya, saudara masih bersama kami di Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu konflik DPTB PKS Jateng yang masih berlanjut dan akankah ini berpengaruh terhadap kesolidan partai. Nah, kita akan berbincang, tadi kan kita sudah disampaikan oleh Pak Amir dari 8 hasil Pemira, kemudian masuk ke DPP, tapi DPP ngasih SK pertama ada 3 nama, kemudian muncul lagi SK kedua, ada juga, iya betul, ya. Ada pergantian, itu gimana? Ya, jadi kalau ada pergantian, karena tadi ya kaderisasi itu kan ada syarat ketentuan, dia harus anggota utama dan 2 tahun. Nah, kebetulan beliau ini baru dewasa, jadi tidak memenuhi syarat. Nah, pergantian itu kenapa ketua DPW dan wakilnya itu juga nggak diganti? Ya. Nah, ini jadi polemik. Ya, akhirnya saya sudah menyampaikan ke DPP ya. Tolong ini direspon secara baik, karena ini akan jadi polemik di bawah. Nah, terus, udah ini. Nah, berjalannya waktu itu, akhirnya ya direspon. Ada pertemuan, Mbak. Kita dipanggil oleh Presiden sampai 3 kali. Presiden PKS ya, bukan Presiden Pak Jokowi. Ya. Presiden PKS karena penyebutan pimpinan partai kita Presiden. Betul. Jadi Presiden PKS Pak konsolidasi ini maksudnya. Iya, Ustadz Ahmad Saiku itu memanggil perkara ini. Nah,
untuk Atensi khusus nih berarti. iya khusus untuk Jawa Tengah apa sih masalahnya, kan beliau juga pengen tahu. Iya. 3 kali ya dengan formasi beda ya, waktu itu kami dengan panitia, terus ada perwakilan DPD, atau terakhir pertemuan lagi beberapa sampel DPD. Intinya semua adalah untuk segera diganti dengan prosedur yang ada. 8 tadi. Khususnya tiga nama ya. Iya. Ya karena SK yang kedua itu muncul satu sudah diganti, berarti ada 2 nama. Tapi ada 1 nama lagi sekretaris itu yang tidak 8 nama rekomendasi. Oh, bukan yang hasil pemira ini. Itu akhirnya pertemuan-pertemuan itu jalan. Cuma tidak ada eksekusi, Mbak. Akhirnya kami diundang lagi ya oleh kader-kader senior di PKS. Jadi saya pribadi ini bergerak bukan hanya pribadi, jadi mewakili support dari kader-kader senior PKS untuk mencoba mengingatkan, ini loh aturan dibuat sendiri harus dipatuhi. Karena ini kan partai sudah organisasi terbuka, Mbak. Ya, setelah itu makanya terus kita layangkan somasi. Ya, kita somir DPP terkait pelanggaran ADART dan panduan nomor 7 2020 tentang Muswil dan Musda. Jadi situ diatur proses tahapan pemilihan dan lain-lain. Somasi kita diabaikan juga. Makanya terus gimana ini? Mungkin pemirsa atau Mbak Lia tanya PKS itu kok biasanya tidak ada masalah. Nah ini ya karena ini terbuka, Mbak. Kita juga harus berani meluruskan. Ya, kita luruskan agar DPP, apalagi beliau ya Pak Muhammad Haris ini kan orang senior juga. Ya kalau tahu itu salah kenapa mau kalau ditawari? Kalau Mbak Lia ditawari nggak ikut kepala desa, tahu-tahu ditawari dilantik kepala desa mau? Enggak lah. Karena saya enggak. Nanti diuber-uber nanti diuber-uber. Nah, itu seperti itu Mbak Lia. Berarti dari Jakarta udah memutuskan dari DPP muncul nama Pak Muhammad Haris ini selaku Ketua DPW PKS itu masuk di kepengurusan di DPTW. Ya. Oke. Ya. Berarti hingga akhirnya muncullah ini dari kader-kader ini yang kemarin menyampaikan aksi penyegelan kantor DPTW PKS Jateng. Ya, nah, itu yang sempat kaget tuh masyarakat, Pak Amir, kok bisa sampai gitu ya PKS, kan biasanya smooth aja, nggak ada mulus lah, nggak ada konflik-konflik seperti itu. Itu berarti setelah adanya aksi penyegelan itu ada mediasi lagi? Ada. Jadi dari DPP lewat Dewan Syariah Pusat, kita ada lembaga di DPP itu lembaga yang memang memproses segala sesuatu pelanggaran dan lain-lain, itu ada Dewan Syariah Pusat. Dari DSP turun ke Semarang. Memanggil saya sama prinsipal kami ya tadi, beliau di sini tadi minta ini apa gini sampai turun ke bawah macam-macam. Ya kita tidak puas karena kenapa? Katanya sudah ada pergantian, SK akan turun, tapi kok nggak turun-turun gitu. Terus upaya sudah kita maksimalkan di dalam ya, kita nggak mau lah sampai keluar gitu ya, tapi akhirnya keluar juga ya udah gara-gara penyegelan itu kan jadi ya biar dewasa Mbak Lia. Jadi biar dewasa, partai ini bukan orang-orang yang tidak salah, mesti tetap ada yang salah. Dan kita sebagai kader yang cinta PKS ya, kalau Pak Haris diwawancara Mbak Lia kan yang cinta, iya kan cinta. Itu tanda kader cinta, tanda kecintaan. Kita sampaikan, ini loh ada yang salah, tolong diperbaiki, bla 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 bla. Nah itu kita aksi itu juga akhirnya juga penuh risiko juga Mbak. Cuma saya waktu di DSP ke Semarang itu saya pikir saya mau dikena sanksi. Tapi enggak. Beliau ini kan orang-orang senior, ustadz kita ya, bijaksana. Apa pendekatannya secara personel, smooth itu.
ya terus kita ikuti apa yang jadi yang DSP. Oh oke, berarti ini dari sudah ada mediasi gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah hal seperti ini meskipun ini konflik internal, apakah nanti akan berpengaruh terhadap kesolidan PKS di tahun politik loh ini Pak Amir. Sekarang ini tahun politik. Nah, jangan jawab dulu, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, bersama saya Farida Malia dan narasumber saya kali ini yaitu Bapak Amir Darmanto. Kita akan bahas melanjutkan Sapa Jateng kali ini dengan tema kita yaitu konflik DPTW PKS Jateng akankah berpengaruh pada kesolidan partai. Nah, kita akan bahas ini. Saya tadi bingung mau ngomong konsolidasi. Sudah dilakukan upaya konsolidasi? Sudah ya. Sudah. Sudah. Kami sudah membawa perkara ini ke ranah hukum. Nah, saya dengar-dengar udah ke KPU kemarin tanggal 21 Maret, Pak. 21 Maret? Ya. Iya. Cuma sebelumnya saya sampaikan ya, karena di Undang-Undang Parpol, Partai Politik nomor 2 2011 perubahan Undang-Undang nomor 2 2008 itu tentang partai politik, kalau ada konflik partai itu maka dibawa ke proses di internal partai. Internal partai. Di Mahkamah Partai. Sudah ya. Ya. Kalau di PKS itu ada DSP tadi, ada Komdis, kita masukkan ke Komdis, DSP memproses, nanti ada sidang di Mahkamah Partai. Dan itu dibatasi waktu, Mbak Lia. Makanya tidak bisa main-main ya, DPP tidak bisa main. 60 hari. 63 bulan, 3 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan. 60 2 ya. bulan. 60 hari harus ada keputusan. Kita tunggu ini. 2 bulan ya. Nah, tapi setelah itu, karena kita sudah proses secara legal formalnya di Mahkamah DSP ke Mahkamah Partai, kita juga menyurati. Jadi tanggal 21 Maret ini, kita menyurat datang ke KPU menyampaikan tentang legalitas keabsahan kepengurusan DPTW PKS Jawa Tengah, khususnya DPW ya, karena DPW yang dikomandoi oleh Pak Haris Moharis itu dalam bahasa hukum itu adalah cacat hukum. Nah, kalau bicara masalah cacat hukum, karena pemilihannya sudah ilegal, inkonstitusional, maka apa yang jadi produk ketua DPW pengurus itu adalah cacat hukum dan akan pengaruh, Mbak. Kalau tadi Mbak Lia menanyakan tentang kesolidan partai itu di tahun pengaruh, politik loh ini Pak Amir. Itu tidak pengaruh apabila 60 hari ini, 60 udah berapa seminggu yang kurang lebih udah berapa berjalan waktu nih? Udah seminggu ya, seminggu ya, minggu. masih ada waktu lah. Itu DPP segera memutuskan selesai dan akan berjalan normal. Pergantian itu kan ya tinggal SK ditandatangani, diganti orang-orang yang tidak sesuai apa proses yang sudah dilakukan, tahapan dilakukan, ganti selesai. Iya, mungkin kalau sebagai kader mungkin mending yang kemarin 8 orang hasil pemira ini segera diproses seperti itu ya Pak. Berarti yang kepengurusan sekarang diganti. Berarti ada dua nama, Mbak. Harusnya 3 ya. Ada 2 nama, yang wakil ketua DPW Mas Rohadi Widodo itu meninggal, yang mantan wakil Bupati Karanganyar itu kan meninggal. Terus ada lagi ini yang sekjen walaupun dia sekretaris itu, sekum itu, walaupun dia adalah calon juga, tapi dia tidak di dalam nama yang hasil pemira 8 itu, dia juga harus diganti. Nah kalau kemarin kita somasi tidak dijawab secara tertulis, kalau somasinya tegaruan hukum, Mbak, harus dijawab secara tertulis juga, nggak dijawab. Nanti ini Mahkamah Partai bersidang, ayo dikeluarkan keputusan itu. Saya kira walaupun the last time, artinya waktunya mepet, saya kira enggak ada tapi masalah. Kan berharapnya happy ending lah ya. Iya, saya kira begitu ya. Karena ini kan tahun politik nih Pak Amir, kalau misalkan ini saya dengar sudah ke KPU, apakah nanti tidak berdampak pada akses-akses yang lain, apalagi terkait dengan caleg, kalau misalkan tadi disampaikan hasilnya tidak sah secara hukum, cacat hukum dan sebagainya, nanti bagaimana ini? Iya, nanti kalau ini masih bertahan, maka pencalekan ketika KPU ya. KPU itu tentang administrasinya ya. Pencalekan itu kan harus tanda tangan ketua dan sekretaris. Karena ketuanya, sekretarisnya
cacat hukum, maka tidak sah, Mbak. Nah, Itu berbuntut pada pencalekan khususnya caleg iya, provinsi. Jateng. Provinsi di 13 dapil itu. Nah, itu kan imbasnya Itu. panjang tuh, Pak. Jadi kita ini akan melangkah lagi ke Kesbang Polimas. Terkait dengan Dana parpol. Dana parpol ini kan untuk menopang pembiayaan parpol, Mbak. Betul. Itu kalau kita sampaikan nanti surat tembusan ke ke Kesbang Polimas provinsi, maka ya dana parpolnya dipending dulu. PKS dipending. Dia nggak sah. Ya. Iya, Pak. Ini kan di luar sudah partai-partai lain sudah mesin politik, mesin partainya mereka sudah mulai panas kan ya ini di tahun politik. Sementara PKS sendiri ini masih ada konflik internal seperti ini. Kira-kira misalkan nanti dengan durasi waktu 2 bulan tadi yang disampaikan ya. Kira-kira kalau misalkan 2 bulan itu belum kelar, bagaimana nih? Wah, itu berat lagi, Mbak. Kita akan gugat ke pengadilan negeri. Waduh, Jadi panjang ya, 60 Pak. hari di internal Mahkamah Partai Iya. Sesuai perintah undang-undang itu kita bisa melayangkan ke pengadilan negeri, gugatan ke pengadilan negeri. Nah itu panjang lagi nanti kalau mau banding kasasi sampai selesai pemilu nggak ada calonnya itu PKS itu. Itu ya. Nggak ada rampungnya ya, Iya. Pak ya ternyata ya. Happy endingnya gini harusnya. Pak Haris atau sekretaris ya Pak Arifin itu mengundurkan diri selesai, Mbak. Dia secara gentle karena posisi yang didapatkan itu adalah inkonstitusional, tidak sesuai aturan, dia mundur selesai kok. Jangan mengatakan ini kan saya mengikuti perintah DPP. Ya, mungkin aku juga nggak mau kan aku ditunjuk mungkin Ya gitu. kalau ada rasa malu ya, wong dia dapat jabatan tidak sesuai aturan ya mundur aja. Itu gentle, kita hormati. Mundur di tengah-tengah ini tahapan seperti ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nggak berpengaruh terhadap. Enggak. Nanti kan langsung muncul SK baru. Dan SK ini harus dirubah karena Mas Rohadi meninggal. Mas Rohadi Widodo meninggal. Itu kan SK DPP terkait kepengurusan DPTW itu harus dirubah. Karena ada salah satu pengurusnya yang meninggal dunia. Ya sekalian merubah itu sekarang merubah pengurusan yang sesuai dengan aturan. Oke. Jadi pinginnya ini mesti lebih cepat lebih baik lah ya, Ya, Pak ya, ya, kalau ini. Tapi kan ada orang bilang kan kalau anak-anak jam sekarang hasil tidak pernah usaha tidak pernah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ya. Nah, ini menurut Pak Amir gimana nih? Ya ini usaha. Pantau. Ya usaha kita ini. Saya yang kader PKS sekaligus kuasa hukum dari salah satu panitia dan calon. Saya cinta. Sampai kapanpun ini akan Cinta kami tempuh. ya. Ayo kembali ke aturan yang kita buat sendiri, kita hormati aturan ya yang kita buat. Ini baru itu kader PKS yang baik. Kader PKS yang baik. Jadi intinya semua kader PKS ini adalah partai merupakan bagian dari keluarga ya Pak. Kalau Iya, kemarin benar, Pak Aris ya. bilangnya anak, istri, dan partai. Ya, berarti Lima. semua kader seperti itu Iya. juga ya. Keluarga dan partai itu adalah yang utama. Dan di tahun politik ini mungkin Pak Amir mewakili teman-teman sekalian juga berharap kesulitan ini akan tetap terjaga. Dan konflik ini akan segera berakhir dengan happy ending. Tidak terasa kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit. Mungkin Pak Amir ada spesial hal yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian, monggo. Ya, terima kasih ya Kompas TV sudah mencoba mengakomodir Dua kita. pihak ya, Dua Pak. pihak. Kemarin Pak Haris sudah Haris diberi sudah. waktu, kita juga diberi waktu. Ini yang kami nantikan sehingga khususnya para kader PKS tercerahkan. Apa sih masalah yang sesungguhnya? Bukan tidak ada masalah apa yang disampaikan Pak Haris. Ada masalah serius karena ini masalah konstitusi. Kalau kita melanggar konstitusi maka ada sanksi dan ini berakibat fatal. Ya kita pingin ini selesai secara cepat karena kita punya gawe 2024 kalau jadi pemilu loh Mbak ya. Sekarang juga ada pengunduran, ada 3 periode macam-macam. Ada terbuka tertutup. Tertutup proporsional Ya. terbuka tertutup. Nah itu Ya, masih ada ini. Ya, ya, kita Pak, pengen ya. happy ending selesai segera nanti Mahkamah Partai memutuskan kembali ke hasil dari Pemira. Oke, itu dia. Saudara, jadi semuanya berharap kesulitan tetap terjaga dan semuanya konflik berakhir akan happy ending. Oke, matur suwun Pak Amir atas Nggih, waktunya. Mbak Lia Mantun, nggih. Ya saudara,
Kita akan berjumpa lagi dengan Sapa Jateng dengan tema-tema menarik lainnya. Farida Malia, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.